Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Selamat datang di channel YouTube-nya Fatmawati. Oke, menyikapi video yang pertama tentang tips wawancara SKB untuk CPNS formasi dosen yang sudah saya upload beberapa waktu lalu. Itu beberapa di antara teman-teman ada yang request bikin juga dong tips untuk micro teachingnya gitu. Oke, jadi kali ini saya akan membagikan tips untuk micro teaching SKB CPNS formasi dosen. Namun disclaimer lagi, tips ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saya bukan bagian dari penguji. Oke, langsung saja. Saya akan bagikan beberapa tips. Yang pertama, pilihlah topik yang teman-teman kuasai. Nah, kenapa topiknya harus topik yang teman-teman kuasai? Berdasarkan pengalaman saya di SKB Micro Teaching, itu ada sesi di mana pengujinya mengkonfrontasi kita dengan pertanyaan yang berkaitan dengan materi gitu. Maka kalau misalnya kita setengah paham atau kurang paham dengan materinya, ketika pertanyaannya dibolak-balik atau dikonfrontasi, itu kita jadi kesulitan gitu untuk menjelaskan tentang materi itu gitu. Salah-salah bisa nggak bisa jawab kitanya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah menguasai topik itu, mau diputar-putar kemanapun pertanyaan yang berkaitan dengan materi itu, teman-teman akan bisa jawab. Lalu tips yang kedua adalah, walaupun materi itu adalah materi yang teman-teman kuasai, itu harus masuk cakupan dari kurikulum di formasi yang teman-teman daftar. Kalau saya kemarin, karena instansinya adalah Universitas Negeri Padang, saya melihat kurikulum di program studi yang saya tuju. Kalau tidak salah itu teman-teman bisa cari di browsernya kurikulum UNT, nanti pilih program studinya, program studi yang teman-teman tuju, lalu nanti lihat mata kuliahnya apa aja di sana. Lalu biasanya di mata kuliah itu tersedia juga RPS-nya, sehingga teman-teman bisa lihat topik apa saja yang masuk cakupan dari pembelajaran prodi. Lalu setelah melihat RPS-nya, kan jadi tahu ya topiknya apa aja. Lalu di antara topik yang akan dipelajari di mata kuliah itu, pilihlah topik yang teman-teman kuasai. Oke, tips yang ketiga, kalau misalnya teman-teman daftarnya di instansi yang vokasi, misalnya di politeknik dan sebagainya, itu jangan pilih yang teoritis. Ini tips yang dibagikan oleh teman saya juga. Jadi saya ketika setelah lulus itu cukup banyak bercerita dengan teman-teman yang lainnya. Ini tips dari beliau, bahwa kalau misalnya mendaftar di vokasi, jangan pilih materi yang teoritis, tapi pilihlah materi yang praktik seperti itu. Karena vokasi sendiri itu ciri khasnya adalah praktiknya. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat, siapkan perangkat pembelajaran. Kalau pengalaman saya, itu nggak ditanya RPS, SAP, dan sebagainya. Cuman untuk jaga-jaga waktu itu saya tetap mempersiapkan RPS, teman-teman. Maksudnya RPS yang saya dapat dari internet, yang beredar di internet, yang sesuai dengan mata kuliah yang saya tuju itu gitu. Jadi saya tetap mempersiapkan RPS-nya. Lalu saya juga menyiapkan medianya. Ingat, media yang teman-teman siapkan ini atau media yang teman-teman pilih ini harus media yang mendukung untuk menjelaskan materi atau topik yang sudah teman-teman pilih. Kalau saran saya sih, kalau kemarin-kemarin tuh kalau PowerPoint udah mainstream ya. Kalau misalnya teman-teman mau tetap menggunakan PowerPoint silahkan, tapi jangan lupa untuk membuat animasinya sehingga kelihatan lebih menarik, dan jangan lupa untuk menggunakan desain-desain di slide-nya sehingga nggak kelihatan monoton gitu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Canva, karena untuk membedakan generasi ke generasi gitu ya, silakan gunakan Canva, karena pilihan template di Canva sudah banyak sekali sekarang dan sudah sangat bervariasi. Menariknya media itu juga merupakan salah satu hal yang membuat pembelajaran jadi menarik.
Lalu tips berikutnya, ini tips yang keberapa ya? Yang kelima ya. Oke, tips yang kelima adalah kemarin itu sebenarnya kalau saya tidak salah, saya menyiapkan media pembelajarannya dalam bahasa Indonesia. Tapi di awal sebelum saya mulai untuk menjelaskan, itu pengujinya menawarkan saya mau menjelaskan materi ini dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kata beliau. Lalu beliau juga memberitahukan bahwa kalau saya memilih untuk menggunakan bahasa Inggris, tentu saja itu ada poin plusnya, seperti itu. Nah, jadi walaupun media saya memilih waktu itu untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi, walaupun media saya dalam bahasa Indonesia, saya menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena tadi saya pengen dapat poin plusnya. Karena saya rasa semua teman-teman yang lanjut ke SKB juga ini udah kita tuh emang berjuang untuk lulus kan ya gitu. Jadi kalau emang bisa dapat poin tambahan, kalau memang bisa memperjuangkan dengan cara yang lebih baik, kenapa tidak, ya kan? Maka dari itu waktu itu saya memilihnya untuk mempresentasikan materinya dalam bahasa Inggris. Oke, nah tips yang ke-6. Tips yang ke-6 adalah jangan lupa menggunakan komunikasi dua arah. Jadi ketika teman-teman mempresentasikan materi itu, jangan lupa untuk membangun komunikasi dua arah. Karena di kenyataannya pun ketika teman-teman menjadi dosen di kelas gitu, kita akan melakukan komunikasi dua arah. Jadi jangan seolah-olah teman-teman menjelaskan materi itu kayak ngomong sendiri gitu. Ajaklah audiensnya berkomunikasi. Dan mungkin di awal bisa disampaikan, saya mohon izin untuk melakukan micro teaching dan semua teman-teman. Kalau misalnya kegiatannya itu online, mungkin teman-teman bisa sampaikan, saya mohon izin untuk semua peserta yang ada di kelas ini akan saya anggap sebagai mahasiswa saya pada kesempatan kali ini, seperti itu. Tapi kalau misalnya offline, ya sampaikan juga hal yang sama, bahwa semua teman-teman yang ada di ruangan ini akan saya anggap sebagai mahasiswa saya pada kesempatan kali ini. Seperti itu. Segitu saja tips dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.